Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Martayasa, nomor absen 3. Jadi di sini kami dari kelompok pembawa silabus 5, yaitu Kinerja Koperasi Indonesia, mata kuliah Koperasi UMKM. Baik, jadi pembahasan yang pertama itu yaitu apa saja variabel kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi. Yang kedua itu bagaimana kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, pemodalan, aset, dan SKHU koperasi. Yang ketiga, apa yang dimaksud efisiensi koperasi dan klasifikasi koperasi. Variabel kinerja. Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan atau pangsa koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang disajikan. Faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Armstrong. Yang pertama itu ada faktor individu, yang kedua faktor kepemimpinan, yang ketiga faktor kelompok atau rekan kerja, yang keempat faktor sistem, dan yang terakhir itu faktor situasi. Prinsip pengukuran kinerja koperasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas, pengembalian keputusan, dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kinerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat itu, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Yang ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Yang kedelapan, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali. Kelembagaan. Secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong, dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Dewa Nyoman Martayasa. Perkenalkan, nama saya Nika Deveri Widyastuti, nomor absen 15. Yang pertama, materi yang saya lanjutkan, ada 3 hal penting tujuan sebuah kelembagaan yang didirikan. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Dan yang ketiga, meminimumkan biaya. Keanggotaan koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar.
Syarat keanggotaan koperasi. Setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan, menerima landasan koperasi, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Sifat keanggotaan koperasi. Berikut ini sifat keanggotaan koperasi. Yang pertama, terbuka dan sukarela. Yang kedua, dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi. Yang ketiga, tidak dapat dipindah tangankan. Aspek permodalan koperasi. Aspek permodalan koperasi bukanlah kumpulan dari modal atau pemodal, seperti halnya pada perseroan terbatas, di mana besar kecilnya modal yang ditanam oleh peserta atau pemilik modal tersebut menentukan besar kecilnya hak suara seseorang anggota dalam kebijaksanaan dan dalam pengelolaan usaha perusahaan. Dan adapun beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan. Sumber-sumber permodalan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 32 ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk di simpan-simpanan, pinjam-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Kemudian dalam ayat 2 dikatakan bahwa simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mary Widya Stuti. Perkenalkan, nama saya Nikita Seratantika, nomor absen 17. Volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakikatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Aset. Aset yang dikelola koperasi tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Rapat anggota koperasi dapat menetapkan pengumpulan dana tertentu dari anggota yang digunakan untuk tujuan khusus sesuai kepentingan anggota. Dana tersebut merupakan milik anggota yang pengelolaannya dikuasai oleh koperasi. Sisa hasil usaha atau SHU. SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada bab 9 45 adalah penghasilan koperasi yang didapatkan dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Berikut SHU berdasarkan beberapa jenis koperasi. Yang pertama yaitu SHU koperasi pemasaran, SHU koperasi pembelian, SHU koperasi simpan pinjam. Efisiensi koperasi. Efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin, tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik. Dapat dikatakan usahanya tidak efisien, di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak didasarkan anggota. Klasifikasi koperasi. Koperasi menurut fungsinya yaitu koperasi konsumsi, yang kedua koperasi distribusi, yang ketiga koperasi produksi, yang keempat koperasi jasa. Koperasi menurut fungsinya, tingkat dan luas daerah kerjanya yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi menurut status keanggotaannya, yang pertama koperasi produsen, yang kedua koperasi konsumen. Koperasi menurut tempat tinggal, yang pertama koperasi desa, yang kedua koperasi unit desa. Kesimpulan, koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong, dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Inti dari koperasi adalah kerjasama, yaitu di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Di akhir kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.